Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Hisnul Muslimi min Adhkaril Kitabi wa Sunnati, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah memasuki pembahasan Adhkarus Sabahi wal Masai, yaitu zikir-zikir pagi dan petang. Dan insyaallah kita akan mengulang dari awal supaya mengingat kembali, karena rangkaian zikir pagi dan petang ini ada beberapa macam zikir. Taib. Adhkarus sabahi wal masa, zikir-zikir pagi dan petang, yaitu zikir ini adalah zikir muqayyad, dengan artian zikir yang terkait dengan waktu. Karena zikir itu ada dua macam, ada zikir mutlak sama zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir yang tidak ada kaitannya dengan tempat maupun waktu, sehingga kapanpun boleh diucapkan dan boleh dibaca. Yang kedua yaitu zikir muqayyad. Zikir muqayyad yaitu zikir yang berkaitan dengan waktu atau tempat atau keadaan. Kalau berkaitan dengan tempat, seperti ketika masuk masjid. Nah, ini tempat, berkaitan dengan tempat ke masjid. Membaca Bismillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Termasuk berkaitan dengan tempat, yaitu ketika di atas sofa dan marwah, mengucapkan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian membaca takbir dan baca zikir yang masyru' ketika berada di atas bukit sofa. Ini contoh zikir berkaitan dengan tempat. Adapun zikir yang berkaitan dengan waktu, seperti waktu pagi, waktu sore, dan waktu setelah sholat, ya, waktu sebelum tidur, waktu bangun tidur, ya, waktu ketika mendengar ayam berkokok, ini berkaitan dengan waktu. Kemudian ada kalanya zikir berkaitan dengan keadaan atau kondisi, seperti kondisi sedih, senang, bahagia, kondisi kena musibah. Zikir apa yang disunahkan untuk diucapkan? Itu zikir berkaitan dengan kondisi, ya. Taib. Dan dalam masalah zikir ini ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahmakumullah, zikir yang mutlak maka tidak boleh dikaitkan dengan apapun kecuali atas dasar dalil. Zikir yang mutlak, ya, tidak boleh dikaitkan dengan apapun kecuali dengan dalil. Ini yang perlu difahami, karena terkadang seseorang, ya, mengambil suatu zikir yang mutlak kemudian dikaitkan dengan suatu kondisi, suatu keadaan, suatu waktu, maka ini akan jatuh dalam perbuatan bid'ah, yaitu bid'ah idhafiyah, menentukan suatu amalan tanpa ada ketentuan syariat atau dasarnya. Nah, kita lanjutkan ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahmakumullah.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Mu'allif rahimahullah ta'ala memulai dengan bacaan ini supaya seorang muslim itu memulai aktivitasnya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengucapkan sholawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianjurkan setiap ingin melakukan aktivitas itu memuji Allah dan mengucapkan sholawat ini secara umum, termasuk di dalamnya adalah melakukan zikir pagi dan petang. Ya. Baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun mengenai waktu zikir pagi dan petang, untuk zikir pagi waktunya adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ini waktunya. Maka bagi siapapun yang kelupaan, tidak zikir pagi, atau karena satu hal kesibukan dan yang lainnya sampai terbit matahari belum zikir pagi atau belum selesai, maka dia bisa mengucapkannya setelah terbit matahari. Maka dia boleh mengucapkannya sampai terbit matahari sampai akhir siang, yaitu menjelang sore hari. Ya. Baik. Adapun waktu zikir sore ya, adalah yaitu setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Qala Rasulullah SAW, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tadlu asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Seandainya aku duduk bersama satu kaum ya, mengucapkan zikir, mengingat Allah Ta'ala dari salat subuh sampai terbit matahari, maka lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 budak dari anak Ismail alaihissalam, dari anak Nabi Ismail alaihissalam. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menjelaskan zikir pagi yaitu mulai sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian beliau bersabda lanjutannya, wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min salatil asri. Dan seandainya aku duduk bersama satu kaum berzikir mengingat Allah Ta'ala mulai dari salat asar ila antaghrubasy syamsu sampai tenggelam matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan, lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 4 budak. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyinggung tentang waktu zikir sore, yaitu setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa untuk zikir sore itu dibaca setelah tenggelam matahari sampai isya, yaitu di awal malam. Ya. Berdasarkan beberapa alasan, ya, bahwa yang namanya rata-rata zikir petang ya, itu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk malam harinya, dan malam hari dimulai setelah tenggelam matahari ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi waktu berzikir untuk pagi berdasarkan hadis tadi yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan untuk sore mulai habis sholat asar sampai tenggelam matahari.
Masalah lain ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Rangkaian zikir pagi dan petang ini banyak ayyuhal ikhwah. Tidak hanya 1 2, tapi banyak, ada beberapa sampai 10 lebih. Ya. Yang perlu diperhatikan yang pertama, bahwa zikir-zikir tersebut tidak harus dibaca semuanya. Jika bisa membaca semuanya, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Karena terkadang seseorang memahami zikir pagi harus dibaca semuanya, zikir sore harus dibaca semuanya. Ya. Kalau bisa membaca semuanya ini memang lebih baik. Jika tidak, maka boleh membaca sebagian. Ya. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua yang perlu diperhatikan untuk zikir pagi dan petang, yaitu bahwa apa yang ditulis oleh mu'alif dalam kitab Hisnul Muslim ini tidak harus berurutan seperti itu. Tidak harus berurutan seperti itu. Boleh ya dibolak-balik. Boleh dibolak-balik. Tidak harus berurutan. Kalau di sini kan berurutan, baca ayat kursi, kemudian baca muawwidzatain, kemudian baca zikir satu persatu diurutkan. Itu ketika membaca tidak harus urut, boleh dibolak-balik. Maka dari itu, ya, setiap ulama yang menulis tentang zikir pagi dan petang susunannya berbeda. Hisnul Muslim susunan urutannya seperti ini. Syekh yang lain yang menulis seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin menulis urutannya seperti ini. Syekh yang lain menulis urutannya seperti ini. Demikian itu dikarenakan urutan tersebut bukanlah tujuan, tapi tujuannya adalah untuk memudahkan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Wallahu taala a'lam. Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Zikir pertama yang disebutkan dalam Hisnul Muslim yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini adalah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini disebut juga dengan ayat kursi karena disebut di dalamnya disebutkan kursi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar bahwa ayat kursi ini dibaca ketika zikir pagi dan petang adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki tempat penjemuran kurma. Fakana yang kusu, maka keberadaan kurma yang dijemur itu berkurang. Faharasahu dzata lailatin. Lalu Ubay bin Ka'ab menjaganya pada malam hari. Ya, biasa. Ya, kurma kalau panen itu harus dijemur supaya awet tahan lama. Karena kurma kalau basah dia akan busuk dan berubah rasanya. Dia harus dijemur. Kalau di sini ya jemur padi gitu. Nah, dijemur sehari nggak kering, biasanya dibiarkan di tempat jemuran, ditutupin atau apa, kemudian ditinggal. Ya. Besok dijemur lagi. Lah, Ubay bin Ka'ab ketika malam hari kurma jemurannya ini berkurang. Akhirnya dia mau nggak mau harus menjaganya. Dijagalah kurma yang dia jemur tersebut pada malam hari. Fa idza huwa bidabatin shibhul ghulamil muhtalim. Tiba-tiba dia dengan melihat dabah. Dabah itu makhluk berbulu. Kecil seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil yang mumayyiz, kira-kira umur 8 tahun, 9 tahun. Dia berbulu. Ya. Subhanallah, sahabat nggak takut ya. Kalau kita sudah merinding ya.
Anak kecil umur 7 tahun, bulunya lebat, hitam, jalan-jalan. Fasallama alaihi. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada dia. Faradda alaihi salam. Lalu dia menjawab salamnya. Oh, ternyata bisa jawab salam. Faqal, maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Ma anta? Apa kamu ini? Kamu manusia atau bukan? Jinniyun am insi? Kamu jin atau manusia?" Qala jinniyun, aku jin. Subhanallah, ini keimanan sahabat ya. Ketemu jin enggak takut. Kita mungkin sudah keringat dingin. Qala jinniyun, qala fanawilni yadak. Ulurkan tanganmu. Fanawalahu yadahu, lalu dia mengulurkan tangannya, fa idza yaduhu yadu kalbin. Ternyata tangannya adalah tangan anjing. Wa sya'ruhu sya'ru kalbin, dan bulunya bulu anjing. Qala, dia berkata, hadza khalqul jinni, seperti ini bentuk jin. Dia heran, kaget. Apakah seperti ini bentuk jin? Berbulu dan tangannya seperti tangan anjing. Qala, dia berkata, qad alimatil jinnu annama fihim rajulan asyadu minni. Ya. Jin tahu bahwa di sana ada orang laki-laki yang lebih kuat dariku. Qala fama ja'a bik. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, apa yang membuatmu datang ke sini? Qala balaghana annaka tuhibbus shadaqata. Sampai kepadaku bahwa kamu senang sedekah. Makanya aku datang. Faji'na nusibu min ta'amika, kami datang untuk mendapatkan sebagian dari makanan yang kamu sedekahkan. Qala fama yunjina minkum. Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang menyelamatkan kami dari kalian, wahai bangsa jin? Yang menyelamatkan kami dari kalian, wahai bangsa jin, supaya enggak diganggu oleh bangsa kalian. Qala, jin tersebut mengatakan, hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Ayat ini yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Kemudian jin tersebut melanjutkan, man qalaha hina yumsi, barang siapa mengucapkannya ketika sore hari, ujira minna hatta yusbiha, dilindungi dari kami, dari bangsa jin sampai pagi hari. Wa man qala hina yusbihu, dan siapapun yang mengucapkannya ketika pagi, ujira minna hatta yumsiya, dilindungi dari kami sampai sore hari. Perhatikan di sini. Apakah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat ini, langsung percaya? Tidak langsung percaya. Qala falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Ketika pagi hari Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah dan menyebutkan ceritanya. Apakah yang diajarkan jin itu benar atau tidak? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, shadaqal khabithu, benar orang yang keji, yang menjijikkan itu. Ya. Rasulullah SAW mensifati jin yang mengganggu manusia dengan khabith, karena dia mengganggu manusia. Ya. Taib. Di sini Ubay bin Ka'ab baru mengamalkan dan menyebarkan tentang keutamaan ayat kursi ini. Ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh jin kepada Ubay bin Ka'ab itu dibenarkan oleh Rasulullah. Maka dari itu benar adanya siapapun yang membaca ayat kursi ketika pagi hari akan dilindungi oleh Allah dari gangguan semua jenis jin sampai sore hari, dan siapapun yang membaca sore hari akan dilindungi sampai pagi hari. Dari sini kita bisa mengambil faedah, ayol ikhwah wal akhwat
rahimani wa rahimakumullah, bahwa ya, amalan apapun yang diperoleh oleh manusia harus disodorkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disodorkan, ditanyakan ini benar atau tidak. Itu ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka harus disodorkan kepada hadis-hadis beliau. Apakah ada hadis yang menyatakan kebenaran itu atau tidak? Ada dasarnya atau tidak? Jikalau ada dasarnya, maka boleh diamalkan berdasarkan hadis tersebut, bukan berdasarkan wangsit atau mimpinya. Ini pelajaran penting ayolah ikhwah, karena banyak orang, terutama orang-orang jahil dan klinik, ketika dia mimpi suatu hal, mimpi amalan, ada orang datang, kamu baca ini sekian kali, begitu bangun langsung diamalkan, maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan menyesatkan. Yang seharusnya sebelum dia membenarkan mimpinya, dia sodorkan kepada hadis Nabi SAW, kepada dalil. Ini sesuai dengan dalil tidak? Ada dalilnya tidak? Kalau tidak ada, maka itu jelas datangnya dari syaitan ingin menyesatkan manusia. Dan betapa banyak manusia disesatkan oleh jin melalui hal-hal tersebut. Terkadang ketemu dengan orang nggak dikenal, tak kasih ijazah, kamu baca ini, setiap waktu ini, kemudian orangnya pergi. Tanpa tanya sana sini, langsung diamalkan. Yang mengakibatkan dia tersesat. Ya. Ini faedah penting ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan ya. Adapun mengenai syarah dan penjelasan ayat kursi, ini sudah kita jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya, ketika kita menjelaskan bersama tentang zikir setelah sholat ya. Karena sebagian zikir ya, terkadang itu dia untuk beberapa momen, untuk beberapa keadaan dan kondisi. Seperti ayat kursi. Ayat kursi disunahkan untuk dibaca ketika pagi dan sore. Disunahkan dibaca ketika setelah sholat 5 waktu. Disunahkan ketika dibaca ketika akan tidur. Demikian juga zikir-zikir yang lainnya. Ada satu zikir yang disunahkan untuk beberapa tempat diucapkan. Hal itu dikarenakan zikir tersebut memiliki kandungan makna dan keutamaan yang sangat besar, sehingga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca di beberapa tempat dan waktu. Tapi kita lanjutkan ya, karena penjelasannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan ya, macam zikir yang kedua, yaitu zikir yang dibaca ketika pagi hari dan sore hari ya. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ketika membaca zikir, bacalah zikir dengan jelas dan gamblang. Jangan membaca zikir dengan komat kamit enggak jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apakah seperti ini zikir yang benar? Tentu tidak. Sebagaimana dinukil dari sebagian dengar dari muhadharah yang disampaikan oleh
Syekh Al-Albani melalui rekaman, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang zikir setelah sholat, membaca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, bahwa zikir ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamanya adalah seluruh dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih lautan. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, yang artinya, apakah zikir tersebut yang bisa menghapus seluruh dosa itu seperti yang dibaca oleh kebanyakan manusia caranya, yaitu seperti itu, atau zikir yang dibaca dengan jelas dan gamblang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Belum menyatakan tidak mungkin zikir yang dibaca dengan hanya bas-basah. Bas-basah itu bahasa Arab yang artinya apa? Ya, apa artinya bas-basah itu? Bus gitu. Makanya dikatakan bas-basah aja tidak. Dia harus dibaca dengan gamblang dan jelas supaya mendapatkan keutamaan zikir tersebut secara sempurna. Maka dibaca ya, dengan jelas dan gamblang. Jangan sampai dibaca seperti orang terkejar-kejar atau ada yang mengejar-ngejar sehingga bacaannya seperti komat kamit nggak jelas. Ya, ini tidak seharusnya. Maka ketika membaca zikir, bacalah dengan jelas dan gamblang supaya mendapatkan keutamaan zikir tersebut secara sempurna. Wallahu taala alam. Taib. Ya. Zikir ini yaitu zikir surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain ini dibaca sebanyak tiga kali. Sebagaimana dalam hadis, man qalaha thalatha marratin hina yusbihu wa hina yumsi kafathu min kulli syai'in. Barang siapa mengucapkannya, yaitu Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain 3 kali, ketika pagi hari dan ketika sore hari, kafathu min kulli syai'in, dia, apa yang dia baca itu akan mencukupi dia dari segala sesuatu. Perhatikan kata-kata mencukupi dia dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat dia dan berkaitan dengan sesuatu yang dia berlindung darinya. Mencukupi dia dari segala sesuatu yang bermanfaat untuk dia dan mencukupi dia untuk memberikan perlindungan dari madharat yang menimpa dia. Karena kafathu ini mencukupi segala sesuatu, karena segala sesuatu yang menimpa manusia itu tidak terlepas dari 2 hal, yaitu manfaat dan madharat. Manfaat yang diinginkan, madharat yang dihindari. Nggak lepas dari itu apapun. Antum bisa nggak mencari selain itu? Nggak ada. Yang menimpa manusia kalau nggak manfaat yang dia inginkan atau madharat yang dia hindari. Nah, dengan 3 ayat ini akan mencukupi itu semuanya. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Karena di surat Al-Ikhlas itu ikrar dengan apa? Wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Ikrar dengan asma sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mu'awwidhatain adalah berlindung dengan nama-nama Allah dari segala macam keburukan dan gangguan. Taib. Adapun mengenai tafsirnya ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya sehingga tidak perlu diulang. Ya. Cara membacanya yaitu sekaligus. Jadi membaca Al-Ikhlas dilanjut, Al-Falaq dilanjut, An-Nas 1 kali. Diulang lagi dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diulang lagi dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebagian
Masing-masing 3. Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Kalau dalam hadis ini tidak disebutkan seperti itu, akan tapi disebutkan sekaligus. Siapa yang baca sekaligus tiga kali, qolaha, mengucapkannya, yaitu mengucapkan semuanya 3 kali. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Zikir yang ketiga, yaitu membaca ketika pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Ini ketika pagi hari. Ketika sore hari diganti dengan amsayna wa amsal mulku lillah. Ya. Kemudian ini yang asbahna wa asbaha al mulku lillah diganti dengan amsayna wa amsal mulku lillah. Kemudian ketika sampai Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi diganti, ya, hadzal yaumi ini diganti dengan Rabbi as'aluka ma fi Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailati wa syarri ma ba'daha. Jadi siangnya al-yaum diganti dengan al-lailah, dhamir hu diganti ha, ya, untuk menyesuaikan waktu zikirnya, ya. Taib. Adapun mengenai dasar zikir ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Adapun maknanya, perkataan asbahna wa asbahal muluk itu artinya kami masuk waktu pagi, karena asbaha asal katanya adalah sobah pagi. Ketika dikatakan kami masuk waktu pagi, maka mengucapkan asbahna wa asbahal mulku. Dan ketika kita mengucapkan amsayna artinya kami masuk waktu sore. Ketika masuk waktu duha mengatakan apa? Adha. Ya, adha. Adha itu, nah, dan seterusnya. Ya, wallahu taala a'lam. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ucapan wa asbahal mulku lillah. Maknanya adalah, ya, asbahal mulku lillah maknanya bahwa kerajaan Allah taala terus langgeng pada pagi itu dan seterusnya. Pagi itu kerajaan Allah Ta'ala tetap dan untuk seterusnya. Istamarra dawamul mulki, terus ketetapan, ya, keberadaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wat tasarrufu lillahi ta'ala, dan apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala itu terus tidak berhenti. Kerajaan Allah Ta'ala itu tidak berhenti, terus menerus. Itu makna asbahal mulku lillah. Walhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah. Dan alhamd ini pujian dengan segala pujian. Lillahi, milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala terpuji dan dipuji karena 3 hal.
terpuji dan dipuji karena sifatnya yang sempurna. Allah Ta'ala memiliki sifat yang maha sempurna sehingga berhak mendapatkan seluruh pujian. Yang kedua yaitu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang penuh dengan hikmah. Perbuatan Allah Ta'ala penuh dengan hikmah, benar dan tepat hikmah, karena Allah Ta'ala Al-Hakim, artinya Dzul Hikmah Al-Balighah, memiliki hikmah yang sangat tinggi, sehingga perbuatan Allah Ta'ala tidak ada satupun yang sia-sia. Beda dengan manusia. Manusia kadang perbuatannya ya benar, kadang juga salah, kadang juga sia-sia. Sedangkan Allah Ta'ala perbuatannya penuh dengan hikmah, tidak ada satupun perbuatan Allah Ta'ala yang sia-sia, sehingga dia berhak mendapatkan segala pujian. Dan yang ketiga adalah yaitu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti. Anugerah Allah Ta'ala yang tidak pernah berhenti diberikan kepada makhluknya dan kepada kita, sehingga ya, kebaikan Allah Ta'ala kepada kita ini berhak mendapatkan pujian, berhak mendapatkan sanjungan ya. Maka dari itu kita mengucapkan walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, kalimat tauhid maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, kepunyaan dia seluruh kerajaan. Walahul hamd, milik dia seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Tidak ada satupun yang membuat Allah Ta'ala tidak mampu. Allah Ta'ala mampu dan kuasa melakukan apapun yang dia kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk dia lakukan. Manusia mustahil melakukan beberapa perbuatan. Allah Ta'ala tidak ada satupun yang membuat lemah Allah Ta'ala. Wala yu'jizuhu syai', tidak ada satupun yang membuat lemah Allah Ta'ala untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Ya. Qala Rabbi as'aluka, di sini mulai mengajukan permohonan. Dan ini sunnah Rasulullah SAW, setiap berdoa dan berzikir selalu dimulai dengan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu menyebutkan hajatnya. Jadi kalau antum minta kepada Allah Ta'ala, jangan langsung minta, puji dulu Allah Ta'ala dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Anta ya Karim, Anta ya Rahman, Anta ya Ghaffar. Puji Allah Ta'ala, lakal hamdu walaka syukru, baru meminta ya. Taib. Apa permintaannya? Rabbi as'aluka, Rabbi wahai Rabbku ya. As'aluka, aku meminta kepadamu, khairu ma fi hadzal yaumi, kebaikan apa yang ada di dalam hari ini ya. Semua kebaikan dari mulai awal hari sampai akhir hari. Jadi kebaikan seluruh hari ini ya, subhanallah ya. Taib. Kalau sore hari yaitu hadhil lailah, jadi kebaikan seluruh malam ini mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar ya. Wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan setelahnya, kebaikan setelah hari itu. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan seluruh hari ini, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari.
Karena awal hari itu dimulai kapan? Terbit fajar. Ya. Awal hari itu dimulai terbit fajar, bukan terbit matahari. Dan awal malam dimulai dari tenggelam matahari, bukan tengah malam. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Ya. Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Ya. Al-kasal itu malas, dan malas itu adalah tidak bergeraknya badan untuk melakukan satu keinginan padahal ada kesempatan. Itu malas. Sebagai contoh ya, antum di rumah longgar, nggak ada kegiatan, badannya sehat, kendaraan ada motor, ya, masjid dikumandangkan azan, nggak berangkat, itu namanya malas. Itu namanya apa? Malas. Kenapa? Malas itu tidak bergerak melakukan padahal apa? Kesempatan ada dan halangan tidak ada. Adapun kalau dia tidak bisa mengerjakan karena nggak ada kesempatan, atau karena ada kesempatan tapi ada halangan, itu bukan malas. Malas itu kesempatan ada, halangan nggak ada tapi nggak bergerak, itu malas. Ya. Taib. Di sini jelaskan, ya, fala yakunu ma'dzuran bi khilafil ajiz. Al-ajiz fa innahu ma'dzurun li adabil quwwah wa fuqdanil istita'ah. Al-ajiz, orang yang lemah itu karena memang ada halangan yang menghalangi dia. Sebagai contoh, dia di rumah nganggur tapi sakit. Nah, kan ada halangan sehingga tidak bisa berangkat ke masjid. Ini halangan. Maka ketika ada halangan tidak dikatakan al-kasal, malas. Maka dari itu sifat ini karena sifat tercela yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan burukan karena sifat tersebut, maka dianjurkan untuk berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wasu'il kibari, dan buruknya kibar yaitu umur tua. Umur tua itu ada buruknya. Apa buruknya umur tua? Yaitu tua-tua keladi. Nah, itu buruknya umur tua. Semakin tua, semakin menjadi. Ya. Sebenarnya buruknya umur tua itu banyak. Ya. Buruknya umur tua itu banyak. Di antaranya adalah berkurangnya akal. Ini buruk, ya, keburukan umur tua. Kalau berkurangnya kesehatan, ini normal. Yang penting akalnya masih. Karena kalau berkurang kesehatan, dia masih apa? Bisa mengamalkan. Tapi kalau berkurangnya akal, dia akan menjadi apa? Pikun, cepat lupa, ya, dan seterusnya. Dan itu penyakit yang mengerikan. Penyakit mengerikan adalah penyakit pikun. Maka dari itu Rasulullah SAW sering berlindung dari penyakit itu. Dan kita harus berlindung dari penyakit itu, karena penyakit itu nggak ada obatnya. Ya. Makanya di sini di antara keburukan umur tua adalah hilangnya akal dan penyakit pikun. Dan selain itu segala hal yang buruk ketika seseorang umur tua. Ya. Kemudian Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Rabb, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min adzabin finnar, dari siksa dari dalam neraka. Wa adzabin fil qabr, dan siksa dalam kubur. Ya. Taib. Siksa neraka itu adalah siksa yang
kekal, kecuali orang yang memiliki iman. Hatta seandainya tidak kekal dalam neraka, tetap namanya siksa itu menyakitkan. Ya. Dan siksa kubur adalah bagian dari siksa akhirat. Siksa kubur adalah bagian dari siksa akhirat. Maka dari itu Rasulullah SAW berlindung dari keduanya, dari siksa kubur dan siksa api neraka. Taib, ayul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Adapun musibah yang ada di dunia itu tidak selalu siksa. Terkadang musibah adalah kebaikan. Musibah adalah pahala kalau di dunia. Maka tidak berlindung dari hal itu. Adapun siksa kubur itu bagian dari siksa akhirat. Wallahu taala a'lam. Taib. Dari zikir ini ayol ikhwa wal akhwat rahimani wa rahmakumullah, ada pelajaran yang lain yang bisa kita petik. Di antaranya adalah bahwa siksa kubur itu benar-benar ada dan kita wajib mengimaninya tentang keberadaan siksa kubur. Dikarenakan sebagian aliran itu mengingkari siksa kubur. Ya. Seperti siapa? Aliran apa yang mengingkari siksa kubur? Kalau zaman dahulu yaitu Mu'tazilah, mengingkari siksa kubur. Kalau zaman sekarang yaitu HTI. HTI itu salah satu akidahnya mengingkari siksa kubur. Mereka nggak percaya dengan siksa kubur. Makanya mereka bukan ahlu sunnah. Mereka ada ahlu bid'ah. Ya. Dan juga firqah-firqah yang lainnya yang mengingkari siksa kubur. Dan hadis ini menunjukkan tentang kebenaran siksa kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, ayol ikhwa wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan penjelasan tadi. Ya, tafadhol. Kelas. Taib. Pujian yang dibaca diucapkan sebelum berdoa itu pujiannya bagaimana bagusnya? Semua lafadz yang menunjukkan pujian itu mencukupi. Akan tapi semakin lengkap dan semakin sesuai dengan tuntunan itu semakin baik. Dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan menyebut Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Dengan menyebut Asmaul Husna dan sifat-sifatnya, semakin lengkap dia sebutkan maka semakin baik. Hanya saja kalau semakin lengkap antum sebutkan butuh waktu lama. 99 Asmaul Husna antum sebut dulu sebelum berdoa. Allahu la ilaha illa huwal malikul qudusus salamu sampai 99 Asmaul Husna. Ya. Ini terlalu panjang. Ya nggak apa-apa terlalu panjang, tapi hendaklah ketika memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, pujilah sesuai dengan hajat antum. Memuji Allah, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Nah, hajat antum apa? Tentang nikmat, tentang syukur. Ya. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma antal ghaffar, Allahumma antal ghafur. Sesuai dengan hajatnya minta ampunan. Kalau ingin bertaubat, Allahumma antat tawwabur rahim, meminta ampunan.
Itu pujian bagi Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa. Semakin sesuai pujian yang dipanjatkan dengan doa yang diucapkan, maka semakin mendekati dikabulkannya doa tersebut. Wallahu taala a'lam. Ya. Jadi intinya pujian apapun itu bisa mencukupi. Hanya saja semakin bagus dan semakin sesuai dengan hajat kebutuhannya semakin baik. Wallahu taala a'lam. Baik. Ya. Sekiranya kita cukupkan sampai sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amalis salih fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.